Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat. Ini mohon maaf, saya dari mahasiswa semester 3 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar ingin melaksanakan observasi sekolah mengenai mata kuliah manajemen sekolah. Iya, benar sekali. Dalam observasi ini saya akan melakukan wawancara seperti itu dengan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai komponen manajemen sekolah, kemudian manajemen berbasis sekolah, dan juga mengenai sudah dua itu saja. Oke, dua saja ya. Iya. Ya, siap. Baik, yang pertama ini Pak, bagaimanakah manajemen kurikulum dan program pengajaran di SDN Beringin 1? Manajemen kurikulum dan program pengajaran di SDN pengajaran. Pertanyaannya agak yang dimaksud apa? Manajemen kurikulum yang dimaksud apa? Manajemen kurikulumnya itu mungkin sekarang dalam mengembangkan kurikulum itu seperti apa? Oh, gitu. Iya. Oke. Pengembangan kurikulum ya. Iya. Setiap sekolah itu memiliki tim pengembang kurikulum. Iya. Ya. Mengapa? Karena kurikulum itu harus bisa ditinjau ulang setiap kali mau digunakan. Tiap tahunnya itu harus ditinjau ulang, review ulang, apakah bisa dilanjutkan, apakah perlu revisi. Maka kalau yang dimau tadi adalah pengembangan, kita membentuk tim pengembang kurikulum. Kepala sekolah dengan tim akan mereview tiap tahun sebelum pelaksanaan tahun ajaran baru, kurikulum yang lama direview. Sudah sesuai belum? Belum. Apa yang belum sesuai? Visi misinya aku perbaiki Pak, perbaiki. Ekstranya Pak ditambahi. Jam mengajarnya ini kalau segini kurang Pak, dan sebagainya. Jadi dari mulai struktur dan sebagainya sudah kita coba review, dan yang perlu perbaikan kita perbaiki, revisi agar bisa menyesuaikan kondisi yang berjalan saat ini. Gitu. Baik, seperti itu. Kemudian program pengajaran yang diterapkan bagaimana ya Pak? Program pengajaran jelas mengacu kurikulum. Okay. Di sini kita menerapkan dua kurikulum. Yang pertama kurikulum tingkat satuan pendidikan atau dikenal dengan KTSP, dan yang kedua adalah kurikulum operasional sekolah atau POS ya. POS itu lebih kepada penyesuaian kurikulum merdeka. Sehingga sekolah ini punya dua kurikulum. Baik, berarti itu diterapkan kepada kelas yang sama atau seperti apa ya Pak ya? Kalau KTSP kita terapkan untuk kelas 2, 3, 5, dan 6. Sedangkan untuk KOS kita terapkan kelas 1 dan 4. Oh, seperti itu ya. Baik Bapak. Selanjutnya bagaimana nih Pak manajemen tenaga kependidikan di SDN Beringin 1 sendiri? Oke. Kalau manajemen dalam arti pengelolaan ya, pengelolaan tenaga pendidik kependidikan, yang jelas sekolah pasti akan memetakan kebutuhan sekolah ini terhadap guru atau tenaga kependidikan. Kalau guru jelas kita plottingkan, kita petakan, kita siapkan sesuai dengan basic ya. Contoh kalau mapel ya kan, agama maupun olahraga kan kita siapkan guru yang berbasic itu. Sedangkan untuk guru kelas 1 sampai 6 kita juga plotting guru yang memiliki basic PGSD atau yang sesuai linear dengan apa yang dia lakukan tugasnya itu ya. Jadi memanage mereka sesuai dengan satu basic, yang kedua sesuai dengan karakteristik kemampuan guru dalam mengelola. Contoh, ada guru yang saat ini kami pandang tepat untuk mengajar kelas bawah ya, kelas 3, maka kita plotting ke sana. Untuk guru yang kami
proyeksikan ke depan bisa mengelola anak kelas tinggi, termasuk lomba-lomba, termasuk penyiapan ujian dan sebagainya. ANPK kami siapkan guru yang menguasai di sana kelas 45. Baik. Kemudian Pak, bagaimana manajemen kesiswaannya nih Pak? Kan tadi sudah membahas mengenai tenaga pendidik, sekarang Ya. manajemen kesiswaannya. Oke, kalau kesiswaan di SD itu memang berbeda dengan SMP SMA, di mana mereka ada satu kepala sekolah dibantu oleh beberapa wakal gitu ya, di Iya. antaranya wakal kurikulum, wakal kesiswaan. Iya. Kalau di SD sebenarnya tidak ada wakal, semua di ini kepala sekolah. Namun kepala sekolah menugaskan. Jadi di SK kami selain mereka mendapat tugas KPM ya selaku guru, mereka juga ada SK membantu tugas kepala sekolah, di antaranya sebagai tim pengembang kurikulum ada timnya sendiri, sebagai tugas kesiswaan ada sendiri ya, kita plottingkan. Karena apa, di sini semua meskipun harus menjadi tugas kepala sekolah, tetapi dalam pengerjaan tugasnya kita bagi tugas kepada para tenaga yang ada atau sumber daya manusia yang ada di SD ini. Oh iya, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, Oke. bagaimana kemudian dengan manajemen keuangan dan pembiayaan di SD saat ini? Kalau keuangan kami pun sama, kami ada tim ya, namanya tim BOS. Tim BOS itu berarti kepala sekolah, kemudian ada seorang operator yang menghandle keadministrasiannya, namanya buku. Yang ketiga ada bendahara sekolah yang kita angkat dari seorang guru yang saat ini sepertinya harus guru kalau negeri itu harus guru yang bernik begitu. Kemudian ada unsur orang tua di sini diwakili oleh komite sekolah, sehingga kami tim BOS ini kemudian ada unsur guru yang sifatnya nanti membantu dalam proses pengeksekusian BOS itu. Jadi sekolah itu ada namanya tim BOS, dan itu memang sesuai dengan standar ya, artinya sesuai dengan kewajiban setiap sekolah yang mengolah BOS itu harus punya tim BOS. Gitu, dari Regulasi dari pemerintah pemerintah begitu. ya, Pak, Memang ya? ada pasal yang menyebutkan bahwa BOS itu dikelola oleh 1, 2, 3 Pak. Seperti itu. Baik Pak. Kemudian bagaimana manajemen sarana dan prasarana pendidikan di SD? Oke, Sarpras sama kami menugaskan seseorang untuk menjadi petugas aset sekolah. Aset sekolah mengapa? Semua barang yang ada di sekolah ini tidak bisa dianggap barang yang biasa. Kan apa? Semua Sarpras yang ada di sekolah ini itu masuk data aset secara online, sehingga selalu ada pengecekan entah tahunan, entah rutin semesteran, sehingga bahkan tiap bulan harus ada laporan barang yang masih ada apa, dicek barangnya ada tidak. Misal kita memiliki 10 unit komputer itu dari dana BOS, maka harus masuk aset. Kita punya gedung, kita punya sebuah kalkulator, sebuah mic dan sebagainya. Semua aset itu ada tenaganya, namanya tenaga aset. Kemudian dia tugasnya itu selalu melaporkan kepada dinas terkait secara online dan siap dimonitor atau disidak apakah yang tercatat sama dengan barang yang ada. Oh, seperti itu. Berarti berkala ya Pak ya? Berkala, dan jika sampai ketika di monitoring tidak sesuai, ya, harus membuat berita acara, harus mengadakan, harus menyiapkan. Kalau tidak kita kena semacam sanksi yang berat karena apa? Itu barang negara. Iya betul, karena menggunakan dana termasuk BOS tadi ya Pak ya. Termasuk buku kok. Bukunya ada 1000 kok, di sini hanya 500, yang 500 kemana? Hilang, mana buktinya hilang? Rusak, mana buktinya? Cuwilane kertas gitu. Harus begitu, sebegitunya, karena mengelola barang negara, aset negara itu seberat itu. Iya, baik. Maka ada tenaga usaha aset. Amanahnya besar ya Pak ya? Besar sekali. Ya. Kemudian Pak, bagaimana manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat?
di sekitar SDN Beringin 1. Begini ya. Iya. Kalau hubungan masyarakat itu satu, kita kan punya forum. Satu, masyarakat itu yang terdekat adalah orang tua. Betul. Ya, orang tua dari siswa. Maka hubungan dengan masyarakat yang paling penting satu, mereka kita himpun dalam sebuah kelompok komunikasi namanya kelompok paguyuban yang kelas. Kemudian dalam lingkup kecil kelas ada paguyuban, lingkup besar ada komite sekolah. Setiap kali kita akan menyampaikan sebuah program, kita ada dua bentuk undangan. Yang pertama, apakah cukup perwakilan atau butuh semuanya? Jika perwakilan, kita hanya mengundang komite plus perwakilan paguyuban. Jika itu penting disampaikan kepada mereka, kita akan lakukan bertahap beberapa hari. Hari Senin kelas 1 dan 2, Selasa 3, 4. Kenapa berkala? Nggak punya ruang, gitu. Betul. Ruang aula yang besar. Kalau punya ruang aula besar, kita undang 170 orang tua yang mewakili siswanya untuk penyampaian informasi. Tapi karena keterbatasan, maka komunikasi kami seperti itu. Apa ya? Pakai kloter ya. Iya, gitu. agar tersampaikan ke seluruh. Iya, betul. Kemudian nih Kak, bagaimana manajemen lingkungan di sekolah SDN 1 Beringin? Manajemen lingkungan yang dimaksud apa? Yang dimaksud mungkin dengan lingkungannya seperti ada lapangannya atau lingkungannya yang menjaga kebersihan itu seperti gitu, apa juga? Lingkungan kami memang diamanai sekian kecilnya. Oleh karenanya dari pemerintah juga menyiapkan satu tenaga namanya tenaga penjaga sekolah begitu, yang mana ternyata penjaga sekolah ini mau tidak mau kami fungsikan untuk menjaga K7 ya, semuanya, kerindangan, keamanan, keindahan, kebersihan dan sebagainya. Kemudian dari satu tenaga itu dibantu oleh beberapa unsur warga sekolah, baik guru maupun siswa, bersama-sama menjaga lingkungan kita. Untuk keamanan kami juga memiliki CCTV ya, kita memantau 24 jam. Kemudian kita maksimalkan tenaga penjaga, dia yang menyapu pagi, siang, dan sore. Kemudian untuk bagaimana pelaporan lingkungan ini, apakah ada kerusakan, apakah ada perlu perhatian lebih dari kita agar bisa dilaporkan, itu saling menghamati satu sama lain. Tidak bisa kita pasrahkan pada penjaga saja. Soal TU kami melihat Pak itu bocor, kemudian lapor ke saya akan memperhatikan, kita perbaiki, aman. Jadi ada komunikasi semuanya untuk menjaga lingkungan kita. Mungkin yang mengenai proses manajemen sekolah, yang mengenai komponen manajemen sekolah itu ya Pak ya. Kita ke topik yang kedua, ya ini mengenai proses manajemen sekolah. Di mana ada kegiatan manajerial dan juga kegiatan operasional ya Pak ya. Iya, mengenai kegiatan manajerial terlebih dahulu, ini mengenai bagaimana proses perencanaan di SDN Beringin 1 gitu Pak. Bicara masalah proses manajemen itu kan kita selalu menggunakan empat tahap ya. Yang pertama perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, sama pengawasan, kontrol. 4 hal itu memang mau tidak mau harus ada dalam semua organisasi apapun, termasuk sekolah ya. Kemudian dalam perencanaan ya, untuk merencanakan sebuah program di sekolah ini, kami selalu melaksanakan perencanaan di awal tahun biasanya ya. Bahwasanya sekolah itu tidak bisa tidak melakukan perencanaan. Contoh dalam hal keuangan, kita ada perencanaan menyeluruh. Kita diberi dana 1 tahun penuh dari Januari sampai Desember. Kami punya kewajiban merencanakan aktivitas uang itu mau digunakan apa, kemudian bulan Januari berapa rupiah, Februari berapa rupiah gitu, dan pelaporan tiap bulan. Nah, ini berbesar perencanaan ya. Kemudian
dari perencanaan keuangan itu tentu ngeling dengan perencanaan program sekolah, Betul. sehingga di awal tahun setelah kita menyusun kurikulum, Iya. kita juga merencanakan kegiatan sekolah kegiatan tahunan, setahun penuh kita atur. Kita juga mengatur program jangka menengah dan jangka panjang, sehingga perencanaan di awal ini memang menjadi sangat penting, karena dari program tersebut muncullah pengorganisasian Betul. dan seterusnya. Iya. Kita ceritakan kedepannya ya. Intinya dari perencanaan itu muncullah program. Dari program kita mengorganisasi sumber daya yang ada, sumber daya manusia yang ada, sumber daya alat yang ada, sarpras yang ada, kemudian coba kita gerakkan mereka. Coba Anda punya tugas untuk menyelesaikan bidang sarpras, misalnya Anda punya tugas menyelesaikan bidang siswaan, Anda punya tugas bidang kurikulum. Kita gerakkan mereka, setelah diorganisasi bagi tugas habis, kita gerakkan mereka, kita pantau mereka, kita awasi, sehingga terjadilah dalam setahun itu kita tahu ternyata program ini berjalan dengan baik, program ini kurang baik, program ini mereka bergerak seperti tak ikhlas misal, dan sebagainya. Maka kontrol dari seorang kepala sekolah itu sangat sangat berpengaruh ya, Pak. penting ya. Iya. Dari nol kita merencanakan sampai dengan pelaksanaan itu. Iya, baik. Untuk kendalanya sendiri nih Pak, yang paling berat dari planning, kemudian dari perencanaan, pengorganisasian, kemudian menggerakkan hingga ke pengawasan, itu tantangan terberatnya apa nih Pak? Bagi saya dari 4 hal itu adalah menggerakkan. Menggerakkan itu karena sekolah itu tugas utama guru itu mengajar. Iya, betul. Namun ketika kita sampiri mereka dengan tugas-tugas lain, membuat mereka bekerja maksimal dengan tugas baru tambahan itu yang paling sulit. Menggerakkan itu mereka ada yang bergerak lamban, ada yang bergerak cepat, ada yang bergerak ikhlas, bergerak dengan penuh semangat. Itu jadi dalam menggerakkan itu ada banyak hal yang terjadi di sana. Gitu terjadi, misal ketika ada yang tidak terlaksana dengan baik, muncullah di sana evaluasi, kita dievaluasi, terjadi perdebatan, merasa tidak tepat, kalau sering mendapat tugas dan sebagainya. Ini kan muncul di sana berbagai macam hasil diskusi yang muncul itu menjadi evaluasi bersama. Jadi bagi saya dari 4 itu berat semuanya, tapi yang paling berat itu bagaimana menggerakkan itu. Sudah ada program, sudah ada orang lain menggerakkannya. Ini nggak bekerja sama aja toh, ada dual ini tidak terlaksana. Iya, betul. Maka paling berat bagaimana bisa menggerakkan mereka agar tujuan awal bisa tercapai dengan proses yang baik. Nah, solusinya dari Bapak sendiri bagaimana? Solusi bagi kami satukan pengawasan tadi. Iya, betul. Setelah menggerakkan, kita di proses pengawasan ini seorang kepala sekolah, seorang pimpinan, seorang manajer tidak bisa memasrahkan totalitas. Kita harus ada unsur pembinaan. Selain pengawasan, kita juga ada unsur pendekatan humanisme. Ada upaya komunikasi yang terjalin terus-menerus, sehingga ketika ada yang belyor, kita luruskan lagi. Ada yang surut, kita kuatkan lagi. Ada yang kurang tepat karena salah penangkapan, kita komunikasikan lagi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oh iya, baik Bapak, terima kasih. Kemudian kita beralih ke kegiatan operasional nih Pak. Bagaimana kegiatan pengadaan, kemudian disambung dengan pemeliharaan, pencatatan, pertanggungjawaban, dan yang terakhir penghapusan dari di SDN Beringin 1 ini sendiri. Baik, untuk semua instansi yang menggunakan dana pemerintah itu pasti akan melaksanakan itu semua. Iya, betul. Kita diizinkan untuk melakukan pengadaan barang apapun, kemudian diizinkan untuk mengalokasikan dan untuk pemeliharaan, dan mengizinkan bagi barang-barang yang sudah tidak bernilai manfaat, bahkan sudah mengalami penyusutan cukup jika diurut 0 misalnya ya, bernilai 0 rupiah, itu
bisa dilakukan penghapusan. Oke. Dan itu sudah kita laksanakan, bahwasanya tiap tahun kita harus bisa merencanakan pengelolaan dana bos itu termasuk pengadaan. Presentasinya pun bebas. Oh, bebas. Misal kita punya uang 100 juta, 50 bulan untuk pengadaan, kan masalah. Disesuaikan dengan kebutuhan dari Kebutuhan sekolahnya sekolah. masing-masing. Kemudian setelah pengadaan otomatis di situ ada pencatatan, Iya, ada pemeliharaan, pemeliharaan, pertanggungjawaban. pertanggungjawaban Hingga yang tadi penghapusan. di aset harus tercatat terus. Iya. Bahkan kalau kita lupa, kok hilang gimana, ternyata Nah. lupa naruh itu yang berat itu. Di mana laptop yang kemarin itu sudah 6 tahun lalu, tapi barangnya masih tetap di aset, belum menghapusnya, harus cari. Dan itu pemeliharaan. Kenapa? Sekolah itu tidak memiliki ruang khusus penyimpanan barang. Tidak ada istilahnya itu ruang untuk menyimpan barang-barang berharga yang telah terjamin keamanannya, tidak ada di situ. Sehingga mau nggak mau kadang barang nyebar di lemari guru, di lemari KS, mana begitu pas dibutuhkan, pas di aset di mana gitu sih kadang. Tapi ya tidak lari lah, tidak hilang. Iya. Hanya perlu teliti mencari. Baik, kemudian berarti solusinya itu dilaksanakan pengecekan ya Pak ya? Pengecekan sebenarnya memang jika di instansi umum ada seseorang yang tugasnya hanya ngecek saja, tidak inventaris saja gitu. Kalau sekolah kan tidak bisa. Oh iya, betul. Tugas utama di sini satu mengajar gitu aja. Merangkap ya Pak? Akhirnya Iya. merangkap tenaga aset. Ketika ada permintaan dari dinas, tolong segera kirim data aset SD ring 1 tahun 2022, langsung itu. Saya ada checklist gitu. Iya. Ketika bilang mengatakan ada semuanya, data harus ada. Tidak ada, tapi laptop Anda itu 20, ini bahannya 19, yang harus di mana? Kami tunggu sekarang. Tidak ada sekarang, kami catat Anda telah menghilangkan barang negara. Waduh, berat ya. Itulah beratnya bekerja kita di pemerintah, karena kita harus mau bekerjakan selain tugas utama, ada tugas tambahan. Oke. Baik Pak, mungkin cukup. Selanjutnya mengenai manajemen berbasis sekolah. Ya. Saya nih, Bapak, untuk materi manajemen berbasis sekolah, bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya di SD Negeri 1 Beringsan? Ya. Manajemen berbasis sekolah itu kan memang harapan dari pemerintah agar sekolah itu merangkul semua unsur. Kami tanpa melihat itu namanya MBS atau bukan, kami merasa sudah melaksanakan itu. Jadi kami optimalkan sumber daya yang ada dari semua unsur, baik lingkungan sekolah sendiri, guru, karyawan, siswa, unsur luar ada orang tua, masyarakat, komite sekolah terutama ya. Ini sudah kita berikan ruang ya, agar bersama-sama bekerja untuk sekolah ini untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat luas dalam hal pendidikan. Jadi kami sudah mengelola semua unsur itu dengan memberikan ruang tempat sesuai dengan perannya masing-masing. Bagaimanakah pelaksanaan prinsip dari manajemen berbasis meliputi kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas? Ya. Dalam kemandirian, setiap sekolah itu punya cara untuk menyelesaikan atau merancang program yang tidak selalu bisa dibiayai oleh pemerintah. Jadi sekolah yang sebenarnya mandiri itu sebenarnya sekolah tanpa dana tapi bisa bekerja, tanpa suplai pemerintah tapi bisa
beroperasi. Tetapi di sekolah negeri sekarang tidak bisa ya, karena apa? Tidak boleh narik. Ya, maka kemandirian di mana adalah bagaimana potensi yang ada di sekolah itu plus masyarakat komite itu bahu-membahu bekerjasama menyelesaikan program sekolah yang tidak selalu berkaitan dengan uang, tapi tenaganya muncul, sumbang pikirannya muncul, materialnya tiba-tiba kirim ke sini muncul. Jadi kita coba maksimalkan. Kemudian segala bentuk penggunaan bantuan dari masyarakat kita akan laporkan secara akuntabel, terbuka, ya, transparan. Ya. Contoh, di kelas itu ada mengakomodasi keuangan dari sumbangan dari orang tua untuk bisa menata kelasnya, cat kelas, buat hiasan kelas. Itu kami tidak kelola uang itu, kami nggak sama sekali, orang tua yang mengelola, mereka yang melaporkan. Jadi benar-benar uang itu larinya kemana, dari siapa, untuk siapa, jelas. Kami nggak mengambil apapun. Kemudian mandiri, kemitraan. Nah, bentuk dari kemitraan yang kita coba bangun di sini adalah jelas kemitraan dengan beberapa elemen yang ada kaitannya dengan sekolah, ya. Kemitraan itu satu dengan orang tua, jelas. Yang kedua dengan masyarakat, jelas. Yang ketiga dengan dunia usaha. Ya, contoh, kami punya rekan dalam dunia usaha, rekanan di lembaga atau toko tertentu, ya, yang ketika kita mau mengadakan kegiatan, mereka menawarkan diri, apa yang bisa dibantu, saya mau lomba-lomba, boleh, kami bantu pialanya, kami bantu MMP-nya, itu ada yang seperti itu membantu kami. Jadi kemitraan yang kami bangun jelas kemitraan yang saling menguntungkan, tidak saling merugikan, tetapi juga tidak melewati batas-batas bahwa kemitraan itu hanya mengambil nilai manfaat sepihak, tidak, tapi kedua belah pihak juga ada saling take and give-nya gitu. Apalagi tadi? Partisipasi sebenarnya itu buah dari kemitraan yang kita bangun. Kemitraan yang kita bangun adalah bagaimana cara mengikat secara emosional masyarakat, orang tua sebagai bagian dari keluarga besar SD Beringin 1, sehingga partisipasi mereka dalam setiap event, dalam setiap program sekolah itu tampak, muncul, ya, kemudian nyata gitu, tidak hanya omong tok gitu. Contoh sederhana, kita ada vaksin 3 kali, melayani masyarakat sangat banyak di sini. Yang jadi petugas siapa? Orang tua. Ya Bu, kami dibantu tenaga, ya. Siap. Butuh berapa orang Pak Hasan? Saya butuh penerima tamunya sekian, yang jaga undian, kartu antrian sekian, kemudian yang mengecek daftar hadir anak yang vaksin ini, yang ngecek tensi, yang siap 10 orang cukup. Gurunya bisa istirahat malah, nonton mereka, tapi nggak nonton lah, mengkondisikan ngawas. Itu pasti mereka sampai sebegitunya secara tenaga. Meskipun kita tidak bicara partisipasi itu selalu bantuan uang, tidak. Tenaga berbondong-bondongnya orang tua, masyarakat bantu sekolah itu sudah senang banget kan.
Keterbukaan tadi sudah kami sampaikan tentang transparansi. Kami apa sih yang mau ditutupi untuk sekolah seperti ini? Nggak ada. Keuangan, laporan keuangan. Uang keuangan itu selalu diaudit per 3 sampai 4 bulan sekali. Laporannya bulanan lagi. Negara tahu persis penggunaan dana. Ya, itu Berarti sudah mencakup akuntabilitas juga ya. Baik, kemudian nih Pak, mengenai manajemen berbasis sekolah, bagaimana nih Pak dari Bapak sendiri strategi untuk mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah itu sendiri? ya. Implementasi itu kan berarti mencoba menerapkan beberapa prinsip tadi kan. Maka kami berusaha prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah itu kita terapkan sesuai dengan kapasitas pimpinan, kelas-kelas sebagai manajer, guru sebagai pelaksana, kemudian masyarakat sebagai unsur pendukung. Itu menjadi satu kesatuan sistem yang saling menguatkan satu sama lain. Kami hanya mampu merencanakan sebaik mungkin agar semua komponen itu bekerja sesuai perannya masing-masing. Simple menurut saya hanya itu, kembali kepada sistem manajemen, proses manajemen dari perencanaan, pengorganisasian, kemudian menggerakkan dan mengontrol gitu. Ya itu kembalinya. Mungkin mengenai manajemen berbasis sekolah cukup ya Pak yang pertama.